A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tafsir kitab Al-Ahlam, khamar pada dasarnya berarti harta yang haram yang didapat dengan tanpa susah payah. Siapa yang bermimpi meminum khamar berarti akan mendapat dosa besar dan kelapangan harta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Quran Surah Al-Baqarah 219. Bermimpi meminum bir dari gandum menunjukkan suatu manfaat yang didapat dari pembantu atau pelayan dari seorang laki-laki yang keras dan hilangnya kesedihan. Air peras buah melambangkan kesuburan bagi orang yang memimpikannya. Siapa yang bermimpi memeras khamar berarti akan menjadi pelayan raja atau penguasa, dan melalui kedua tangannya akan mengalir suatu urusan yang besar. Siapa yang bermimpi meminum khamar dan tidak ada orang yang mencegahnya berarti akan mendapatkan harta yang haram. Ada juga yang menafsirkan justru berarti harta yang halal. Siapa yang bermimpi meminum khamar dan ada orang yang mencegahnya berarti ia akan berbantah-bantahan dalam berbicara dan kesumat sebanyak khamar yang diminumnya. Siapa yang bermimpi mendapatkan sungai khamar berarti ia akan mendapatkan fitnah dunia. Jika ia memasukinya berarti ia akan masuk pada fitnah sebanyak khamar yang diterimanya. Sebagian ahli tafsir mimpi berpendapat bahwa tidak semua mimpi yang berhubungan dengan khamar menunjukkan hal yang tidak baik. Jika seseorang bermimpi berada di antara sekelompok orang yang meminum khamar berarti keburukan, karena banyak minum khamar akan mabuk dan mabuk akan menyebabkan hura-hura, permusuhan dan pembunuhan. Khamar bagi orang yang akan membuat kerjasama dan pernikahan berarti kesepakatan kedua belah pihak. Diriwayatkan bahwa ada seorang bermimpi seolah-olah mukanya berwarna hitam dan rambutnya dicukur karena meminum khamar. Lalu ia menceritakan mimpinya pada ahli takwil mimpi, dan ahli takwil mimpi mengatakan pada orang itu, muka yang hitam berarti kaummu akan menghitamkanmu. Rambut yang dicukur berarti kaummu akan pergi darimu. Sedangkan meminum khamar berarti engkau akan menceraikan istrimu.
seorang laki-laki mendatangi Ibnu Sirin dan berkata, "Aku bermimpi seolah-olah aku memegang dua cawan. Yang satu berisi khamar dari anggur dan yang satu lagi berisi susu." Ibnu Sirin menjawab, "Susu berarti keadilan, sedangkan khamar dari anggur berarti perpisahan. Maka tidak akan ada yang tinggal untuk berpisah." Pemimpin yang bermimpi meminum khamar berarti ia akan turun dari jabatannya. Sedangkan bermimpi menuangkan anggur dari kurma berarti harta yang diragukan. Bermimpi meminum anggur kurma berarti akan mendapatkan penyakit demam panas. Meminum khamar yang bercampur air, sebagian ahli takwil mengartikan dengan harta yang sebagiannya halal dan sebagian yang lain adalah harta haram. Sedangkan sebagian ahli takwil lainnya mengartikan dengan mengambil harta dari seorang wanita yang akan mendatangkan fitnah. Mabuk tanpa minum suatu minuman yang memabukkan berarti duka cita, ketakutan, dan perkara yang menakutkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara." Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Al-Quran Surah Al-Hajj 2. Mabuk karena minum minuman yang memabukkan berarti harta, kegembiraan karena mendapat nikmat. Dan orang yang bermimpi ini akan mendapat kekuasaan. Mabuk karena minuman juga berarti rasa aman dari ketakutan, karena mabuk tidak terlepas dari sesuatu. Siapa yang bermimpi mabuk dan mengoyak pakaiannya berarti ia telah diberi kelapangan dunia menjadi gembira dan ia tidak sanggup memikul nikmat itu. Siapa yang bermimpi minum khamar dan mabuk berarti akan mendapatkan harta yang haram, dan penguasa juga akan mendapatkan bagian harta itu sebesar seberapa mabuknya orang itu. Mabuk juga berarti keburukan seorang laki-laki dan perempuan, karena mabuk menunjukkan keadaan di mana seseorang menjadi hilang akalnya dan menjadi bodoh. Seorang laki-laki bermimpi menjadi penguasa. Pekerjaannya dilaksanakan bersama sekelompok orang. Ketika ia mau pergi, ia melihat kaum itu semuanya dalam keadaan mabuk tanpa terkecuali, dan mereka semua berdiri dalam keadaan mabuk. Laki-laki itu menceritakan mimpinya pada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin menjawab, "Mereka akan mendapat kekayaan dari engkau, tetapi mereka tidak mempedulikan seruanmu dan tidak mentaatimu." Bermimpi melihat khamar dalam tampayan air berarti akan mendapatkan simpanan harta. Gelembung air yang di dalamnya ada air dan berada di rumahnya berarti ada seorang perempuan kaya
yang akan berduka cita. Sebuah bejana berisi air melambangkan seorang laki-laki yang banyak harta dan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelembung yang di dalamnya ada cuka melambangkan seorang laki-laki yang menahan diri. Jika berbuih, melambangkan pemilik harta yang sempurna. Jika gelembungnya berpisah berisi air asam, melambangkan seorang laki-laki yang sakit. Seorang laki-laki mendatangi Ibnu Sirin dan berkata, "Aku bermimpi tampayan air di rumahku pecah." Ibnu Sirin menjawab, "Jika benar apa yang engkau katakan, berarti engkau akan menceraikan istrimu." Saringan melambangkan laki-laki yang jujur dan berkata benar. Botol melambangkan pelayan yang sering mengambil harta tuannya. Siapa yang bermimpi minum dari ceret akan mendapat anak dari istrinya. Siapa yang bermimpi melihat beberapa ceret berarti akan menjadi pelayan makanan suatu kaum. Diriwayatkan seorang laki-laki mendatangi Ibnu Sirin dengan berkata, "Aku bermimpi seolah-olah aku minum dari teko yang memiliki 2 lubang. Yang satunya tawar dan yang satunya lagi asin." Ibnu Sirin berkata, "Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan berselisih dengan saudara perempuan istrimu." Demikian penafsiran mimpi mengenai minum bir atau khamar menurut tafsir kitab Al-Ahlam karya Muhammad Ibnu Sirin. Dari Auf bin Malik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membagi 3 kriteria mimpi yang dialami manusia. Pertama, mimpi buruk atau menakutkan yang datang dari setan dan membuat sedih. Kedua, mimpi yang menggelisahkan seseorang ketika terjaga dan terus terbawa dalam mimpinya. Ketiga, mimpi yang menjadi isyarat kenabian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menyikapi sebuah mimpi, Rasulullah sudah memberikan tuntunan bagi kita semua. Pertama, apabila kita bermimpi buruk yang menakutkan, sesungguhnya itu berasal dari setan dan tidak perlu menafsirkan mimpi itu atau menceritakannya kepada orang lain. Kedua, apabila bermimpi buruk namun selalu terngiang-ngiang bayangan mimpi tersebut setelah terjaga, maka hendaklah untuk menahan diri agar tidak menceritakan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan anjuran Rasulullah untuk berkata yang baik atau diam saja. Dan yang ketiga, mimpi tentang hal yang indah dan kebaikan yang menyenangkan hati. Mimpi jenis ini sebaiknya diceritakan untuk dimintakan takwilnya kepada orang soleh. Takwil mimpi atau menafsirkan mimpi berbeda dengan ramalan. Hal ini merupakan karunia Allah kepada orang-orang soleh yang suci jiwanya dan tajam firasatnya. Semoga kita selalu bermimpi tentang kebaikan dan dijauhkan dari segala bala serta tipu daya setan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.